Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat siang. Sehat selalu. Ketemu dengan saya di mata kuliah penulisan karya ilmiah. Baik. Barangkali panjenengan semua bisa on cam supaya bisa mengenal panjenengan semuanya. Baik. Ada berapa orang ini ya? 7 ya? Iya Pak, 7 peserta. Baik. Ta'aruf barangkali. Ngerti ta'aruf ya? Bukan ta'aruf yang kemudian dikonotasikan ta'aruf untuk mengenal lebih dekat, bukan ya? Di dalam belajar itu kita mengenalkan diri barangkali. Tapi sebelumnya yuk kita mulai kuliah pada pertemuan ini dengan berdoa bersama. Apakah semuanya muslim? Muslim Pak. Semua ya? Sudah saling mengenal satu sama lain? Belum ya? Belum Pak. Oke. Ya, barangkali bisa saling mengenal mungkin. Silakan mulai dari Des Susanti. Silakan mengenalkan dirinya. Iya Pak. Siang izin memperkenalkan diri. Saya Desi Susanti. Saya semester 8 dari UPBJJ Padang. Padang. Iya. Jauh juga. Silakan. Elsa Claurita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Claurita Putri Nasution dari UPBJJ UT Bogor, sedang menempuh semester 7 Prodi Sosiologi. Medan, Bogor. Adik. Halo, ambil ngajar, ambil merawat cucu ini. Ya, Medan, Bogor. Hesti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Dwi Karmira dari UPBJJ UT Bengkulu, Pak. Prodi Sosiologi. Terima kasih. Nur Asfiatin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Kecil ya. dari PJJ Semarang. Saya setuju. Nur Asfiatin udah on cam, belum kelihatan. Oke, baru udah tampak. Nur Asfiatin, diulang lagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asfiatin Imah dari UPPJ Semarang. Saya dari Prodi Sosiologi semester 7. Baik. Sulastri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sulastri. Saya dari UPBJJ Jambi. Semester 9. Makasih. Ya, baik. Saya, perkenalkan diri saya Zainul Fanani. Saya di kota Jember, Jawa Timur ya. Ada yang pernah ke Jawa Timur? Pasuruan, Belum Pak. ya? Pernah. Pasuruan. Pasuruan ya? Iya. Ah, Saya pernah ke Ngawi. ya, baik. Baik, kita mulai bulan pada siang hari ini dengan Fatihah. Moga-moga kita semuanya dimudahkan oleh Allah. Syafatir Rasul lebih hajat kumul. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sebentar. Oh baik, Amin. tampilan. Alhamdulillah. Sudah pernah ada yang menulis makalah? Pengalaman dalam menulis? Sering ya? Menulis, ya Pak. Sudah sering ya? Sebentar, ada trouble ini sebentar. Mana sih? Sudah? Lagi? Layarnya tidak muncul. Ada ini. Baik. Yang harus Anda lakukan adalah pada beberapa hal yang menjadi tugas adalah sama bahwa ini saya share tentang hal-hal yang harus dilakukan pada kuliah ini. Nampak ya, saya berbagi layar itu ya. Nampak, Pak? Jadi form ini nanti adalah Anda isi nama, nik, judul artikel, rumusan masalah, ya. Jadi judul itu mencerminkan artikel yang akan Anda tulis nanti, kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah itu kalau dalam istilah
kuantitatif rumusan masalah. Tapi kalau dalam kualitatif biasanya konteks penelitian. Rumusan fokus penelitian. Jadi, nah, tugas yang Anda lakukan adalah minimal melakukan rangkuman 5 referensi jurnal. Kalau lebih dari 5 ya bagus, tapi minimal 5 jurnal. Jadi judul artikelnya di situ ditulis, nama jurnalnya, nama penulisnya, tahun terbitnya. Di artikel pertama itu, jadi ke bawah, di kolom pertama itu, tulis rangkuman referensi yang Anda kutip di sini. Di bagian akan mendukung dan di pendahuluan, pembahasan, dan yang relevan dengan artikel Anda. Di rangkuman itu. Artikel kedua, ketiga, keempat, juga kelima. Ya. Rangkuman artikel kedua, ketiga, itu yang berupa artikel. Terus minimal juga, kan, dengan semuanya juga diminta untuk melakukan rangkuman 5 referensi dari 5 buku. Kalau yang tadi di atas adalah artikel, jurnal gitu. Yang ini adalah referensi dari 5 buku. Sama judul bukunya, nama penerbit, nama penulis, kota penerbit. Ditulis rangkuman referensi yang akan Anda kutip di sini, baik yang mendukung pendahuluan, pembahasan, dan yang relevan dengan artikel Anda. Kemudian ditulis kerangka penulisan. Nah, ini contoh karya ilmiah. Tampil, kelihatan ya? Contoh artikel karya ilmiah. Kelihatan ya? Halo? Halo? Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Jadi judulnya peningkatan hasil belajar ditulis oleh 1-2 orang itu abstraknya, pendahuluan, ya. Ini yang metode, hasil pembahasan, gambar-gambar. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Memang harus dicoba bahwa karya ilmiah itu jadi bagaimana merumuskan masalah, mungkin dari latar belakang dulu, bagaimana kemudian buat variabel dari judul-judul itu dan dijabarkan dalam bentuk masalah, latar belakang, ya, bahasan, detailnya. Oke.
Barangkali ada yang ingin dipertanyakan? Um, Silakan. mohon maaf, Pak, izin bertanya. Cukup? Iya. Izin bertanya, Pak. Kan saya belum ada ambil mata kuliah tentang gender, tapi kalau misalkan saya mau bahas tentang gender untuk karya ilmiah, apakah bisa, Pak? Nggak masalah. Tema itu dibebaskan, bebas sekali di umum. Yang penting mata kuliah ini kan Anda kemudian terampil menulis karya ilmiah itu dari mulai menyusun judul sampai kemudian membuat format penulisan itu bagus itu. Mulai dari rumusan masalah, pembahasan sampai kesimpulan. Oh iya, baik, Jadi Pak. tema terserah apakah yang jurusan sosiologi silahkan di sosiologi masyarakatan gender misalkan ya. LGBT barangkali. Iya, sangat menarik kan Pak itu Iya. dibahas. Betul, itu lagi sedang tren hari ini. Iya. Jadi tema-tema yang viral itu barangkali bisa didekati dengan perspektif sosiologi misalkan ya. Iya Pak. Bagaimana sih pola komunikasi orang-orang yang kemudian marginal secara sosial itu kan ya? Iya Pak. Itu kan kelompok-kelompok marginal community. Menarik itu bahwa hari ini mereka cenderung komunikasinya terbatas. Iya Pak. Kalau dalam filosofi gender itu kan termasuk social problem kan, ketimpangan sosial. Sosiologi itu harus masuk di persoalan-persoalan sosial seperti itu. Silakan. Yang penting begini, penulis itu harus runtut. Misalkan kalau rumusan masalahnya 3, berarti pembahasannya harus 3. Kesimpulannya juga harus 3. Nah, barangkali mulai hari ini teman mencoba belajar gimana sih logika artikel itu, gimana sih logika jurnal itu. Nah, kalau sudah mulai bisa merangkum, membuat catatan-catatan kecil dari itu, Anda kemudian akan terampil. Menulis itu bukan teori ya. Tapi apa Pak? Jadi kayak sama belajar berenang gitu. Belajar berenang itu bukan masuk ke perpustakaan ya. Gaya dada, gaya bebas. Gaya dada biasanya dada gitu kan, tapi nggak bisa berenang. Sama dengan filosofi menulis. Menulis itu barangkali teori cukup sekian persen lah dipelajari. Tapi yang paling penting adalah pengalaman menulis itu sendiri. Sehingga teori menulis yang paling bagus adalah yang menulis. Kalau ingin bisa berenang, bukan baca buku. Tapi ya langsung terjun ke kolam renang. Benar Pak. Jadi step by step belajar. Awal barangkali 1-2 kali tidak bagus. Tapi lama-kelamaan kan makin terampil. Ya Pak. Begitu Mbak Elsa. Bu Elsa atau Mbak Elsa? Mbak. Oh masih Mbak. Baik. Mbak aja Pak. Silakan. Yang lain barangkali. Nah. Tapi saya pikir kalau 7-8 itu biasa sudah pengalaman lah tulis artikel ya. Ya gimana? Biasanya sih untuk membuat apa ya namanya? Apa ya? Kok jadi lupa?
Iya. Ya, Hmm. Iya. ya, Biasanya dari tugas itu ada barangkali tugas-tugas. tugas-tugas itu barangkali ada yang belum dimengerti. Enggak sih Pak, semuanya ada dimengerti, insya Allah. Ya, kalau di UT itu yang penting tugasnya dikerjakan. Iya Ya, Pak. jadi nggak usah apa ideal-ideal, bagus-bagus. Pokoknya kerjakan. Misalkan Simon ini form ini harus Simon isi dengan benar, dengan tulis dengan benar, isi dengan benar, ya, dan dikumpulkan tepat sesuai dengan petunjuk yang panduan yang ada. Lumayan loh, itu ada 5 referensi jurnal, ada 5 buku, ya. Pokoknya tugasnya ngebaca lah ya. Ya Pak. Baca, mencari referensi, ya. Itu contohnya juga tentang ya manfaatkan AI ya. Boleh Pak. Boleh sebagai panduan saja. Panduan. Selanjutnya saya menserut ya. Jangan nyuruh AI untuk buat gitu. Oh iya Pak. Iya. Jadi bisa jadi perbandingan. Yang penting tetap produk sampai ya. Sama seperti tukang jahit. Kainnya barangkali kita nggak bisa buat sendiri. Tapi kita bisa buat baju. Kain mungkin kita beli dari pabrikan. Tapi yang nyusun baju kita, bukan pabrik juga. Sama dengan menulis sebenarnya. Karya ilmiah itu kan mereferensi, merujuk. Cari literasi. Ambil potongan-potongan teori dari beberapa ahli. Dan kemudian kita membuat karya ilmiah dari ahli itu. Ya, itulah yang disebut dengan akademisi intelektual kan. Baik. Ini aja tampilkan orangnya lagi. Oke, baik. Cukup barangkali. Ya. Kita perlu screenshot. Menampilkan semua sebagai bukti kalau kita udah ada kuliah ini. Iya Pak. Kalau nggak ditampilkan nanti dikira kita bohong nggak kuliah. Ayo on cam ini kali. On cam. Bisa di screenshot. Kuliah. Oh loh. Sudah di screenshot. Meskipun wajahnya cuma 2 yang tampil ini, Elsa dengan Des Susanti. Yang Khairul saya belum muncul sama sekali. Khairul Haq. Kak Khairul Haq. Pak Khairul Haq. Nggak apa-apa lah sudah ya. Baik, terima kasih. Tetap semangat. Terus pintar berbagi waktu dengan tugas-tugas keseharian kita. Jangan lupa terus berdoa pada Allah. Semoga panjenengan semua dimudahkan mencari ilmu, barokah dunia akhirat, ya, dan kehidupan kita diberkahi oleh Allah. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf, tidak ada pertanyaan lagi kan ya? Tidak Pak.
Ya, Tidak, Pak. Waduh, meskipun saya belum pernah ke Medan dan ke Jambi, saya bisa kenalan dengan orang Medan yang Jambi jauh-jauh ini. ya, Terima Pak. kasih semuanya. Mohon maaf, kita tutup dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.